Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicendra Rizky Pradika, NIM belakangnya 3038 dari kelas Paralel Computing B akan mempresentasikan PPT hasil dari kuliah tamu Profesor Runsjak. Ini untuk bukti hadir dari acara. Yang pertama di sini beliau telah menjelaskan tentang proses design thinking itu eh, berosilasi antara mode berpikir divergent dan convergent. Akan sangatlah membantu apabila kita mengetahui mode-mode yang sesuai dengan fase-fase desain yang sedang kita kerjakan. Untuk selanjutnya, di sini ada cara berpikir saat mendesain. Di sini yang pertama ada discovery, yang kedua ada interpretation, yang ketiga ada ideation, yang keempat ada experimentation, dan yang kelima adalah evolution. Di selanjutnya, di sini ada materi selanjutnya. Di sini saran-saran tentang materi terkait materi ini. Di sini yang pertama kita harus bisa mensoroti masalah, risiko, dan kemungkinan peluang yang ada saat mendesain proyek kita. Lalu yang nomor dua ada temukan atau kerjakan ruang peluang yang memungkinkan. Eh, Contohnya bidang inovasi, ruang solusi, dan lain-lain. Lalu nomor tiga ada tentukan tantangan berdasarkan segmen pelanggan yang tertentu. Jadi kita menentukan tantangan apa saja yang hadir dengan pemilihan segmen pelanggan tertentu. Lalu di nomor empat ada pengumpulan ide dan prioritaskan. Jadi bisa saja ide yang diterima itu masukkan semua, lalu prioritaskan ide-ide yang bukan saja baik tapi juga bisa dibilang kreatif. Nah, nomor lima, memperdalam ide-ide terbaik sesuai kebutuhan pelanggan dan dalam konteks pengalaman pelanggan yang optimal. Jadi ide-ide yang didapat itu lalu dipilih lagi ya, disaring lagi mana yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan masuk dalam konteks pengalaman pelanggan yang optimal. Lalu yang untuk nomor keenam ada pengembangan prototype, validasi, iterasi ide, dan jelaskan model bisnis yang terkait pada pelanggan. Oke, selanjutnya, di sini ada ringkasan materi ruang peluang, gagasan, dan model bisnis yang sudah dijelaskan oleh beliau. Di bagian ruang peluang ya, di sebelah sini, di sini ada market pool atau tarik pasar, tarikan pasar. Di dalamnya ada lingkungan, masyarakat, pasar persaingan, paten, dan juga lain-lain. Lalu ada scanning trends atau inspirasi atau memindai tren dan inspirasi. Lalu ada teknologi push, yaitu atau sumber daya teknologinya ya. Lalu di sini where to play, mana kita harus memainkan ketiga poin ini tadi. Ya, kita harus memainkan dalam opportunity spaces atau ruang peluang dengan bidang pencarian dalam atau contohnya ya, bidang pencarian atau lapangan inovasi. Lalu untuk bagian selanjutnya ada bagian ideas, creation, dan evaluation atau kalau diartikan gagasan, penciptaan, dan evaluasi. Nah, di sini ada how to win, bagaimana kita menang. Di sini ada idea management atau manajemen ide. Bisa contohnya adalah mengideasi, kreasi bersama, dan inovasi terbuka. Lalu selanjutnya ada how to set up. Nah, kita harus bagaimana cara kita menyiapkan. Nah, kita membuat model bisnis, desain bisnis yang bisa dibilang top level atau bisnis design ini ya, top level bisnis design. Jadi bisnis modelnya itu bisa dibilang tingkatnya tinggi. Lalu untuk selanjutnya ada bisnis model prioritization atau artinya model bisnis prioritas. Lalu di sini ada how to operate. Kita bagaimana cara kita beroperasi. Kita membuat roadmap-nya terlebih dahulu untuk eh, beroperasi secara baik. Contohnya dengan pengembangan produk strategis, pengembangan teknologi produk, pelayanan portofolio. Dan yang terakhir ada design thinking ya di sini tidak ada. Untuk selanjutnya, di sini ada idea space. Yang pertama di sebelah kiri sini kotak kosong. Ini tempat penerimaan ide ya. Lalu idenya nanti akan dimasukkan ke dalam idea cluster.
Nah, ini penggolongan. Ini adalah tempat di mana ide-ide akan digolongkan. Yang pertama ada satu ya. Eh, di sini bisa dilihat low complexity dan low potential. Yang artinya ide di sini itu bisa dibilang kurang layak. Lalu yang kedua ada high potential benefit tapi low complexity. Bisa dibilang yang diberi warna kuning ini termasuk ke dalam ide-ide yang menguntungkan bagi kita. Lalu nomor tiga, termasuk tidak menguntungkan karena low potential atau benefit atau benefitnya atau keuntungannya dan potensinya itu rendah, tetapi memiliki kompleksitas yang tinggi, jadi tidak apa ya, tidak menguntungkan bagi kita. Jadi yang keempat, yang terakhir ada ide yang masuk ke golongan high potential or benefit dan juga high complexity dan innovation level. Ide di sini itu potensinya dapat mengganggu bidang lapangan kompetisi yang ada di pasar. Jadi kita bisa dapat menguasai pasar dengan lebih baik. Ini ada mulai bagian kiri, bagian kanan, dan juga bagian yang tengah. Dan ini yang bagian kiri ada termasuk tools ya. Ini semua tools. Eh, yang sebelah kiri itu masuk ke dalam endogenous competition dan benefit atau resource based tools. Di sini ada key resources, key activities, vision, key partners, dan cost structure. Lalu di sebelah kanan ada lawannya ya, yaitu tools yang exogenous, need, approach, dan juga market based. Tools yang termasuk di sini adalah customer relationship, customers, mission, channels, dan revenue models. Lalu di tengah sini ada critical success factor ya untuk kedua eh, tipe tools. Lalu ada value propositionnya juga. Lalu ada strateginya dalam menjalankan dua tools tersebut. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana cara mengerti apa namanya kebutuhan dari user atau customer kita. Nah, beliau memberi jawaban, kita harus memberikan user atau customer sebuah prototipe dari software kita. Lalu untuk yang kedua, solusi bagaimana amankan ide agar bertahan lama. Dan juga cara menjadi lebih percaya diri pada ide-ide yang kita miliki. Dan juga bagaimana caranya mendapatkan ide-ide baru apabila tren-tren yang sedang berjalan itu tetap selalu berganti. Nah, beliau memberi jawaban eh, bahwa ini semua berdependensi pada metode brainstorming yang kita gunakan. Eh, Beliau menyuruh kita mengambil semua ide ya, walaupun itu idenya apa, yang ide bodoh, ide aneh, ide yang gila juga. Eh, Lalu kita disuruh agar menjadi lebih percaya diri dalam fase interpretasi. Dan kita harus belajar untuk berkata tidak. Lalu nomor tiga pertanyaan, ada pertanyaan, bagaimana cara kita mendapatkan anggota tim yang ba- yang benar atau yang memiliki eh, tujuan yang sama seperti kita. Lalu kita mendapat jawaban dari beliau, kita harus mendapatkan seorang atau someone eh, yang memiliki tujuan dan apa gairah ya, passion yang sama. Ya. Lalu untuk yang keempat ada bagaimana kita menemukan pelanggan dalam agricultural field atau bidang agrikultur. Nah, kita disuruh untuk menemukan petani. Nah, kalau kita menemukan satu petani, bisa saja petani tersebut apa, membagikan produk kita dengan petani yang dia kenal. Jadi produk kita itu mendapat exposure lah. Maksudnya jadi kita bisa terkenal produknya dan mendapatkan untung yang lebih banyak. Nah, itu saja dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.